Shalom, horas untuk kita semua. Mari kita awali hari ini dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini Rabu 20 Maret 2024 diambil dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bapak Ibu, remaja Naposobulu dan juga adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, nats hari ini adalah salam dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ini adalah ciri khas salam dari Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di mana beliau mengirimkan suratnya. Kalau kita baca dalam Roma pasal yang pertama sampai ayat yang ke-7 katakan demikian. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kalau kita melihat dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikian juga kalau kita baca di dalam Galatia 1 ayat 3 dan lain sebagainya. Di sana ada ciri khas salam dari Rasul Paulus, damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Ada dua kata kunci dari salam itu. Yang pertama adalah kasih karunia. Kasih karunia dan damai sejahtera. Yang pertama, dalam kasih karunia kita mengingat dari dasar utama ketika Martin Luther menancapkan 95 dalil di Wittenberg. Itu ada sola gratia, sola fide, sola scriptura. Nah, dari tiga sola ini, inilah sola gratia. Sola gratia hanya oleh kasih karunia. Rasul Paulus dalam pasal ini dikatakan kasih karunia. Inilah yang mendasari segala pemberitaan Injil. Kenapa? Karena ketika Tuhan melihat bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan manusia tidak bisa memperbaiki dan tidak bisa menyambungkan, menjembatani antara Allah dengan manusia, maka Allah berinisiatif sendiri dengan turun menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Itulah sola gratia. Hanya oleh kasih karunia kita diselamatkan. Jadi semuanya berinisiatif dari Allah sendiri, bukan dari manusia. Dan karena itulah dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 16 sampai ayat 16 dikatakan demikian. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dan ayat yang ke-17 dikatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi ketika Tuhan yang berinisiatif sendiri menyelamatkan manusia, itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan oleh karena itu manusia meresponnya dengan iman. Ketika Allah sudah turun untuk mau menyelamatkan manusia, dia menjadi manusia, dia mati dan bangkit kembali. Lalu kemudian Tuhan hanya meminta bagaimana kita merespon dengan iman. Itulah sola fide. Hanya karena iman
kita dibenarkan. Hanya oleh karena iman kita diselamatkan. Oleh karena itu dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi, oleh karena iman kita merespon kasih karunia Allah, maka itu akan berbuahkan damai sejahtera. Itulah mengapa kasih karunia dan damai sejahtera. Dalam Roma 5 ayat yang pertama dikatakan di sana bahwa pembenaran oleh karena iman kita, maka kita hidup di dalam damai sejahtera. Itulah, kalau saya bacakan sebentar dalam Roma 5 ayat yang pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, jadi di sini damai sejahtera itu datangnya dari Kristus, berpusat pada Kristus, bukan pada kita. Dan dalam ciri kedamaian di sana ada ketentraman, di sana ada ketenangan yang berasal dari kasih karunia Allah. Dan dalam Yesaya 32 ayat yang ke-17 dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi ada jaminan untuk kita untuk hidup tenang di antara saat ini barang-barang pokok yang naik. Beras naik, telur naik, lalu segala hal itu sudah naik, sampai jalan tol pun nanti akan naik. Ini yang akan menyusahkan kita. Namun firman Tuhan hari ini ada jaminan bahwa ketika kita menyadari ada Tuhan yang menyertai kita, ketika kita menyadari Tuhan sebagai kebenaran itu ada di tengah-tengah kita, ada dalam diri kita, maka kita apapun kondisinya, kita akan tenang, kita akan damai sejahtera. Itulah mengapa dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang akan menenteramkan kita. Ketenangan bukan berarti berada di tempat yang tidak ada masalah, di tempat yang tidak ada kekacauan, di tempat yang tidak ada kesulitan. Bukan. Namun tetap tenang ketika kita menghadapi berbagai tantangan, masalah, dan segala hal yang menyulitkan kita. Karena ada kasih karunia Allah yang menyertai kita. Jadi kasih karunia dan damai sejahtera itu lah yang menguasai hati dan pikiran kita, sehingga tidak bisa kita diombang-ambingkan oleh keadaan saat ini. Berbahagialah Amang, Inang, Napasopulu, remaja dan adik-adikku yang terkasih. Berbahagialah bahwa ketika kita percaya, Tuhan memperhitungkan hak itu sebagai kebenaran, dan karena kasih karunia-Nya kita ditenteramkan, dan Dia tidak meninggalkan kita di masa-masa yang sulit. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau adalah Allah yang baik. Terima kasih Bapa karena Engkau yang telah mati melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh karena nama-Mu lah Tuhan Yesus, kami telah diselamatkan. Sungguh Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan yang menyelamatkan kami. Dan oleh karena iman kami semua dibenarkan. Dan karena itu biarlah Tuhan semua menjadi berbuahkan damai sejahtera dalam hidup kami. Kami tetap tenang, tentram, walaupun keadaan di sekitar kami tidak mengenakan, tidak menyenangkan, dan selalu menyulitkan kami. Ampuni kami Bapa, pimpin kami bahwa Engkau selalu menyertai kami, dan inilah kasih karunia yang melimpah itu
Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati anak-anak kami, berkati cucu-cucu kami. Dan Tuhan juga yang selalu memberikan jalan keluar di setiap persoalan yang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Ampuni segala kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.